Baik, kita masih di Anjang sana dan kita akan melanjutkan lagi obrolan kita berkaitan dengan vaksinasi ini. Mas Mamat, sekarang ini kan pandemi masih terus berlangsung ya. Bagaimana, dengan pergerakan dari para penggerak roda ekonomi pariwisata di DIY ini? Ya, kalau untuk ke PHRI, COVID ini kan COVID-19 ya dari 2019 dan dimulai di Desember dan benar-benar terpukul sekali karena waktu itu mau tahun baru, terus kemudian ada COVID ini, terus penurunannya sih masih masih nggak cukup drastis pada saat itu. Tapi yang dilakukan teman-teman perhotelan karena sudah ada di bulan Desember ini, di Januari Februari itu para GM berkumpul gitu untuk menyatukan visi dan bagaimana atur strategi. Maka kemudian PHRI waktu itu kalau di surat kabar di sosial media sudah apa namanya di mana-mana ada newsnya bahwa teman-teman PHRI menyalakan lampu love di masing-masing hotel bintang 5, bintang 4 dimatikan karena nggak ada tamu, terus kemudian mereka pasang lock. Dan teman-teman bersepeda, naik motor, ketemu, jalan kaki, berbagi masker, karena kita itu selalu positif ya bahwa memang karena memang ada pandemi ini kita selalu bersinergi. Karena maka kemudian PHRI itu punya slogan baru di pandemi ini yaitu guyup sesarengan. Memang sangat turun sekali ya okupansi di pandemi ini. Jadi kerasa banget di Desember itu 57, Januari 57, terus kemudian Februari masih 48. Tapi kemudian April hanya 4,8%. Terus kemudian ini Mei lagi 8%, tapi kemudian di Oktober, November, Desember sekarang ini sudah mulai naik karena kalau di teman-teman PHRI kita mengenal ring 1, ring 2, ring 3. Jadi kalau ring 1 itu di daerah Malioboro, terus kemudian ring 2 itu Kejayaan Prawiro Taman, kalau ring 3 itu masuk di ring road, di sekitaran itu kita ring 3. Yang masih bisa terselamatkan ini masih ring 1, ring 2-nya ini, karena tamu-tamu itu pingin ke Masih di kota, pingin kota ke ya? Malioboro gitu. Jadi benar-benar online sangat membantu, jadi penjualan online yang dibantu oleh teman-teman OTA itu sangat membantu, karena untuk okupansi itu lumayan terbantukan. Maka kemudian di Malioboro itu pada tahun baru kemarin itu kita berjuang keras bagaimana Malioboro ini tidak di lockdown gitu. Waktu itu ada sempat isu apa namanya untuk di lockdown, tapi PHRI dengan kita selalu negosiasi untuk kemudian hasilnya Malioboro ini buka tutup pada tahun baru. Ini sangat penting sekali untuk brand image ya, karena di beberapa kota, di beberapa daerah itu eh, waktu itu beredar isu bahwa masuk ke kota ini harus isolasi gitu. Ini sangat penting untuk kita perjuangkan bahwa jangan sampai ada berita-berita yang bikin orang takut untuk kunjungan. Dan ini kita lakukan terus-menerus. Jadi maka kemudian kayak banyak hotel dijual atau apapun itu kita Itu harus benar-benar redam. terjadi ya? Benar-benar terjadi, tapi kan itu case by case ya. Tapi itu tidak menjadi isu yang harus diedarkan gitu, Iya, iya. diekspos. Karena kalau enggak orang bakalan ini ya negatif ya, semuanya orang negatif dan tidak mau datang di Jogja. Nah kemudian Jogja lumayan lumayan bangkitnya lumayan kerasa daripada tempat-tempat lain gitu. Jadi karena benar-benar teman-teman PHRI itu solid bagaimana branding image-nya itu kepegang dan mendekati pemerintah bagaimana di event-event tertentu tetap jalan dan event-event tertentu MICE sudah mulai dengan prokes. Makanya PHRI itu gerilya untuk semua hotel dan restoran punya surat verifikasi gitu. Baik, untuk, Pak Agung sendiri nih, kita kan kalau pandemi begini kan harus menjalankan protokol kesehatannya. Ada nggak sih tips sehat agar minimal tidak sampai terkena virus COVID-19 ini? Baik. Mbak Saka, tadi disampaikan bahwa saya sangat sependapat dulu ya, sangat setuju, sangat berharap ekonomi dan kesehatan jalan bersama. Ya, artinya memang ada sebuah konsep Mbak Saka, dampak dari coronavirus ini sangat tergantung pada dosis paparan dan imunitas. Ya, karena virus mengeluarkan zat merusak tubuh sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, itu sudah ketetapan dari Allah. Jadi upayanya hanya bagaimana mengatur dosis paparan, artinya ya protokol kesehatan, pakai masker, jangan berkerumun,
cuci tangan, dan seterusnya dengan imunitas. Imunitas ditingkatkan bisa secara alamiah, artinya ya makan, olahraga, jangan stres, itu kan, istirahat ya yang cukup, dan imunitas buatan dengan vaksinasi. Harapannya tadi Bu Hanum sudah sampaikan, harapannya menurut WHO minimal 70% populasi dalam kesatuan wilayah harus tervaksinasi supaya terjadi kekebalan alamiah. Artinya kalau ada penyakit masuk yang 70% ini menjadi bentengnya dulu begitu. Tapi alhamdulillah kemarin di DIY untuk tenaga kesehatan, pelaku ekonomi di Malioboro semua di atas 98%, mendekati 100 ya. Demikian Mbak. Baik. Harapannya memang nanti berangsur-angsur turun gitu ya, tapi dengan vaksinasi yang baik ya gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah protokol kesehatan, Iya, dan vaksinasi, gitu ya. Ya. Bagaimana ya kalau misalnya ada yang tidak mau vaksin begitu, resikonya berarti semakin besar ya? Memang di masyarakat, pengalaman kami di kesehatan, ada yang masyarakat yang mungkin belum tahu atau sedikit tahu atau tahu banyak, tahu sekali kan gitu. Artinya apapun kondisinya harus tetap dengan mobilisasi sosial, promosi tetap, advokasi tetap dikerjakan supaya semua masyarakat bisa mendukung program ini. Yang jelas Mbak Saka, kita bisa mendapatkan vaksin ini mungkin dari teman-teman di DPR, dari daerah sampai pusat sudah istilahnya bahasa Jawa nibonangi ya, jatuh bangun untuk mendapatkan vaksin itu ya. Jadi harapannya nanti bisa baik cakupannya begitu. Ya. Mbak Hanum, ini secara ekonomi di DIY itu cukup menggantungkan diri terhadap sektor pariwisata. Sementara pariwisata ini adalah kegiatan yang sangat lekat dengan mobilitas ya. Nah, sebagai dokter nih ya dan legislatif yang menangani di bidang pariwisata dan ekonomi, bagaimana Mbak Hanum itu melihat semua ini? Ya, jadi memang seperti yang disampaikan Pak Agung tadi ya, bahwa pandemi ini memang mau tidak mau kita harus menanggulanginya secara paralel bersamaan, antara kita nggak bisa kesehatannya dulu nanti ekonomi atau ekonominya dulu dah. Ini memang harus ada art of itunya ya, jadi seperti dua sisi mata uang yang dua-duanya sama pentingnya gitu dan sama krusialnya. Dan saya melihat tadi yang disampaikan Mas Mamat tadi juga benar, bahwa betul bahwa hotel, restoran, penginapan, pariwisata itu adalah industri yang kalau dia itu diungkit sedikit saja sebenarnya bagus sekali, karena tadi punya efek domino kemana-mana gitu. Tetapi kan kita tidak bisa menafikan namanya industri pariwisata itu sangat erat kaitannya dengan mobilitas ya, pergerakan manusia, kemudian kerumunan ya, artinya ada perlekatan antara manusia dengan manusia yang lainnya dalam satu tempat dan seterusnya. Dan itulah yang kemudian kita harus mitigasi gitu. Dan sejauh ini sebetulnya kalau saya melihat ya, orang-orang Jogja itu manut-manut sekali, Mbak, patuh sekali. Jadi apapun mereka istilahnya sendoko dawuh lah dengan aturan dan regulasi, nggak bandel dibandingkan dengan daerah lain loh ya. Jadi sebetulnya para pelaku usahanya pun disuruh bikin sertifikasi CHSE pun dilakukan semua gitu. Untuk menekan tamu sampai 25% dilakukan ya, semua dilakukan. Jadi kita harapkan dengan vaksinasi ini itu bisa menjadi yaitu tadi titik putih dalam lorong gelap tadi, yang diharapkan bisa tidak hanya menjadi pengungkit tapi juga terobosan besar ya dalam pariwisata di Yogyakarta ini khususnya. Tadi saya mendengar bahwa itu benar yang dikatakan Mas, yang di ring 1, ring 2 itu masih bisa bertahan. Tapi kemarin saya ke daerah Sleman Utara di tengah-tengah, di atas itu resort-resort seperti misalnya cottage itu semua sudah
lunglai gitu, karena mereka ya di ring kelima itu mungkin Mas ya. Ya, karena mereka biasanya mengandalkan pariwisata para bule-bule gitu, orang luar negeri mancanegara gitu. Dan karena kan eksotisme yang dijual, bukan fancy, bukan hotel-hotel di kota. Nah, ini mereka benar-benar tidak terjangkau, dan diharapkan nanti dengan adanya vaksinasi juga yang meluas ke seluruh pelosok pelaku-pelaku industri pariwisata di daerah, sampai di tingkat RT, RW, kelurahan, sampai atas Gunung Merapi lah, nanti diharapkan itu bisa nanti mempercepat pulihnya ekonomi dan juga kesehatan gitu. Baik, Mbak Anum, kita rehat sebentar ya. Akan ada jeda berikut ini, tetap dalam Ajang Sana.